Alhamdulillah, kopi saya sudah selesai. Ini sudah bisa dibawa keliling ini. Yang, dagangannya udah siap untuk kamu bawa keliling. Kamu datang, Yang? Iya, ini udah siap kok. Aku juga udah mau berangkat ini. Aku ikut ya. Jangan, nanti kamu kepanasan. Gak apa-apa Yang. Hitung-hitung kan simulasi rumah tangga. Nemenin kamu jualan kopi. Ya nggak sih? Oh ya udah, tapi beneran nih nggak apa-apa. Iya bener. Asal orang tuaku nggak tahu. Hahaha. Kamu itu bisa aja. Ya udah yuk, kita berangkat sekarang. Nanti kesiangan. Iya Yang. Andi, dari ujung sana saya jalan. Aroma kopi kamu tuh menggoda banget. Pak Brian. Pagi, Pak. Wah, bisa gitu ya, Pak. Makasih ya, Pak, karena Bapak suka sama kopi saya. Kopi kamu itu spesial, Andi. Gak kalah sama yang ada di kafe-kafe. Rasanya malah lebih nendang. Bapak bisa aja. Pak, kopi Andi enak itu wajar sih Pak. Dia kan selalu bangun pagi. Setelah dia selesai salat subuh, dia nggak tidur lagi. Tapi langsung sengernya biji kopi. Dan dia selalu ngusahain supaya kopinya jadi di pagi harinya. Astaga, benar-benar ya kamu. Anak muda zaman sekarang mana ada yang mau kerja keras begitu. Ini cuma kamu aja kayaknya yang begini, Di. Kalau buat Sinta, maksudnya kalau buat pelanggan, saya rela bangun subuh, Pak. Apa tadi? Buat Sinta. Pintar juga kamu ya ngegombalnya. Kalau udah soal merayu, Andi itu nggak ada lawannya Pak. Tapi bener loh Pak, dia itu kalau bikin kopi selalu serius. Bagus itu, Di. Aku doakan kamu sukses di masa depan ya. Oh iya, saya mau pesan 2 deh. Untuk saya sama istri di rumah. Baik, Pak. Andi, kamu nggak pernah kepikiran buka kafe beneran? Wah, itu cita-cita saya, Pak. Tapi modelnya itu loh. Saya kan cuma punya gerobak ini. Coba aja saya punya tabungan, tapi buru-buru nabung. Kadang uang saya habis buat beli bahan. Tapi saya salut betul loh sama kamu. Rela kerja begini. Kalau kamu terus semangat, suatu hari nanti pasti cita-citamu terwujud itu. Ngomong-ngomong, kalian ini pacaran ya? Ya Pak. Doakan ya biar kami bisa segera nikah. Jangan lama-lama, Di. Cewek baik seperti Sinta ini nggak boleh dilepas. Nanti dia dilamar orang lagi. Tuh, dengar sendiri kan, Di? Iya, Pak. Aku juga sudah pikirkan itu kok. Cuma aku pengen datang ke keluarganya Sinta kalau aku sudah benar-benar siap. Wah, ini baru laki-laki sejati. Tapi ingat, Di. Yang penting itu bukan cuma uangnya. Kesungguhan hati itu lebih penting, Di. Iya, Di. Aku di sini nggak peduli kamu mau jualan keliling atau punya kafe. Yang penting kita bisa sama-sama. Aku janji, sebentar lagi ya. Gak lama lagi kok, aku bakal datang ke rumahmu untuk lamar kamu. Iya, Di. Aku akan selalu tunggu lamaranmu. Walah, ceritanya saya jadi saksi nih. Buruan buat kopinya, Gi. Dari tadi bicara mulu. Bapak sih yang ajakin bicara. Hampir aja kelupaan, Pak. Aku dan Sinta sudah lama pacaran. Gak enak juga kan lama-lama. Kasihan Sintanya. Aku harus segera lamar dia ini. Supaya status kami bisa jadi lebih jelas. Bukan cuma sekedar pacaran doang. Ya minimal supaya Sinta juga aman. Gak dilirik orang lain. Kalau Sinta dilamar orang lain kan matilah aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Andi, kok datang malam-malam begini? Boleh aku masuk? Orang tuamu ada di dalam kan? Aku pengen ngomong sesuatu ke mereka, Sin. Iya, mereka ada di dalam. Tapi ngomong-ngomong, Andi, ada apa ini tiba-tiba? Aku sudah mikir ini dari jauh-jauh hari. Dan setelah aku pikir matang-matang, gak ada lagi yang perlu ditunda. Aku mau ngomong langsung sama orang tuamu.
kalau aku sayang sama kamu. Aku mau lamar kamu. Serius, Ndi? Ya udah, tunggu sebentar ya. Aku panggil ayah sama ibu. Iya. Andi, ada apa ini? Kamu datang malam-malam begini? Iya Bu. Kalau kamu ada urusan cepat sampaikan. Ini sudah tengah malam banget ini. Besok pagi saya ada kerjaan, jadi saya mau tidur lebih awal. Pak, Bu, malam ini aku datang dengan niat baik-baik. Aku sama Sinta kan sudah lama kenal. Dan aku pikir kami punya perasaan yang sama. Aku ingin melamar Sinta, Pak, Bu. Apa? Melamar? Kamu serius? Aku serius, Bu. Aku memang belum punya banyak harta. Aku juga bukan dari keluarga yang kaya. Tapi aku janji akan mengusahakan seluruh kebutuhan Sinta. Aku akan menjaga Sinta seumur hidup aku. Kerja kamu sekarang memangnya apa? Aku jualan kopi keliling, Pak. Setiap pagi aku keliling nawarin dagangan aku. Jualan kopi keliling? Itu yang kamu banggakan? Bukan cuma itu, Bu. Aku percaya usahaku ini bisa berkembang. Aku belajar meracik kopi, mencoba buat resep baru. Aku ingin suatu hari punya kafe sendiri. Suatu hari nanti? Kapan itu? Tahun depan? Atau 5 tahun lagi? Atau kapan? Sinta ini anak perempuan saya satu-satunya. Saya nggak mau dia hidup susah sambil menunggu mimpi kamu yang belum jelas itu. Terwujud pun saya rasa mustahil. Ya, Andi itu laki-laki pekerja keras. Dia juga tulus kok. Aku percaya sama dia. Sinta, kamu diam. Ibu tidak minta kamu bicara ya. Pak, Bu, aku mengerti kekhawatiran Bapak sama Ibu. Tapi aku nggak datang ke sini untuk janji kosong. Aku datang dengan niat membangun keluarga yang bahagia bersama Sinta. Andi, kamu itu anak baik. Tapi baik saja tidak cukup. Saya ingin anak saya menikah dengan pria yang sudah mapan. Kebetulan ada anak kenalan Ibu Sinta. Dia bekerja di perusahaan besar. Gajinya gede, rumahnya juga sudah ada. Kami sudah menjodohkan Sinta sama laki-laki itu. Ya, jangan begitu. Aku nggak mau dijodohkan. Jangan melawan kamu, Sinta. Kami lebih tahu apa yang terbaik untukmu. Kami ini orang tuamu. Jadi jawaban Bapak dan Ibu menolak aku dengan berat hati. Iya, Andi. Ya, Bu, tolong biarkan aku sama Andi. Kumohon. Sinta, sejak kapan kamu menjadi anak yang suka melawan seperti ini? Kamu diam di situ. Baiklah kalau itu keputusan Bapak sama Ibu. Aku terima meski hati aku rasanya sangat sakit. Tapi akan aku buktikan. Aku bukan orang yang kalian kira tak punya masa depan. Suatu saat, aku akan jadi orang sukses. Semoga kamu menemukan jalan, Mundi. Tapi untuk Sinta, ini sudah keputusan keluarga. Keputusan kami sudah bulat. Mundi, aku minta maaf ya. Tidak perlu minta maaf, Sin. Kita berdua harus terima kenyataan ini dengan lapang dada. Orang tuamu pasti tahu yang terbaik untukmu. Andi, wah, kamu masih keliling juga ya jualan kopi? Oh, Pak Brian ya? Iya Pak, masih. Namanya juga usaha Pak. Kalau berhenti, aku nggak makan. Bapak dari mana saja? Lebih dari sebulan Bapak nggak pernah beli kopi aku. Oh, saya dari luar kota. Ada urusan. Ngomong-ngomong, kok kamu kelihatan lebih kurus nih? Cuma perasaan Bapak kali. Perasaan dari dulu aku gini-gini aja kok. Kamu kelihatan capek, Ndi. Raut wajahmu juga nggak secerah kemarin. Apa kamu ada masalah? Enggak, Pak. Cuma kadang kalau malam kepikiran aja. Aku pikir aku udah cukup kuat. Ternyata enggak juga. Kuat? Maksudnya apa? Pak, beberapa bulan lalu aku melamar Sinta. Bapak tahu kan pacar aku yang sering bantu jualan? Iya, saya tahu. Terus keluarganya menolak lamaran aku, Pak. Katanya aku nggak punya masa depan. Katanya Sinta pantas dapat yang lebih mapan. 2 bulan yang lalu dia juga sudah menikah sama laki-laki pilihan orang tuanya. Andi, saya nggak tahu harus bilang apa.
Tapi saya tahu satu hal, kamu itu anak baik dan pekerja keras. Terima kasih, Pak. Tapi kata-kata nggak cukup buat bikin mereka percaya, Pak. Mereka salah, Di. Orang sukses itu bukan yang lahir dari segalanya, tapi yang berjuang sampai dapat segalanya. Iya, cuma kadang aku mikir, Pak, apa perjuangan aku ini cuma mimpi? Di, kamu masih punya rencana untuk buat kafe sendiri? Mau banget, Pak. Itu cita-cita aku dari dulu. Tapi modalnya dari mana ya, Pak? Aku ini cuma tukang kopi keliling. Kalau saya kasih modal, kamu berani nggak? Pak, jangan bercanda. Modal untuk buat kafe itu tidak sedikit, Pak. Saya nggak bercanda, Di. Saya sudah lihat kerja keras kamu. Dari pagi sampai sore nggak pernah ngeluh, selalu jaga kualitas kopi juga. Orang seperti kamu pantas diberi kesempatan. Tapi kenapa aku, Pak? Banyak orang lainnya mungkin lebih berpengalaman. Karena dulu saya juga mulai dari nol, ditolak sana sini. Kalau waktu itu nggak ada orang yang percaya sama saya, mungkin saya nggak akan sampai di sini. Sekarang giliran saya yang percaya sama kamu. Pak, aku nggak tahu harus bilang apa. Bilang saja kamu terima. Dan janji sama saya, kamu akan kerja lebih keras dari sebelumnya. Pak, aku janji. Demi Allah, Pak. Aku janji nggak akan sia-siain kepercayaan Bapak. Nah, besok kita ketemu di rumah saya ya. Kita bicarakan detailnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Bagi aku, Bapak nggak cuma kasih modal, tapi Bapak juga kasih aku harapan lagi. Kamu harus menjadikan kepercayaan saya dan mimpimu menjadi kenyataan, Di. Baik, Pak. Aku akan berusaha sekuat tenaga dan semampu aku, Pak. Andi, wah, lihat tempat ini. Siapa yang sangka kan? Dari gerobak kecil jadi kafe segede ini. Semua berkat Bapak. Kalau bukan karena modal dan kepercayaan Bapak, aku masih dorong gerobak di pinggir jalan ini, Pak. Ini bukan karena saya, Andi. Ini semua berkat kerja keras kamu sendiri dan bantuan dari Allah. Mas, saya pesan kopi gula aren sama roti bakar kejunya ya. Siap, duduk aja. Nanti aku antarkan ya. Mas, kopi di sini asli racikan sendiri ya? Iya betul. Semua racikan di sini aku olah sendiri. Dari biji kopi sampai gula arennya, semua aku pilih yang terbaik. Pantas aromanya wangi banget. Kayak beda sama warung kopi atau kafe-kafe yang pernah saya datangi. Tuh kan, saya bilang juga apa? Kopi kamu itu bikin orang balik lagi dan lagi, Di. Wah, terima kasih ya. Aku ikut senang kalau pelanggan aku senang. Wah, selamat ya. Dulu saya sering lihat kamu dorong gerobak panas-panasan. Sekarang sudah punya kafe sendiri. Hebat kamu. Terima kasih, Bu. Aku cuma percaya satu hal. Kalau kita terus berusaha, kita pasti akan sampai pada tujuan. Benar itu. Dan coba lihat hasil kerja kerasmu sekarang. Tempatmu ini ramai sekali. Andi, ini baru awal. Dari sini semuanya dimulai. Semoga suatu saat kamu bisa buka cabang ya. Iya, Pak. Tapi untuk sekarang aku mau ningkatin dulu kualitas kafe ini. Makanannya, minumannya, terutama kopinya harus benar-benar kualitas terbaik. Jangan lupa jaga kesehatanmu juga ya. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Pasti, Pak. Sekali lagi, terima kasih banyak, Pak. Andi, ini kafe kamu. Sinta? Iya, Sin. Ini kafe aku. Ada orang baik yang modalin aku sampai bisa punya kafe sebaik ini. Andi, kafenya bagus sekali. Mana pembelinya juga ramai. Iya, saya nggak nyangka usaha kamu bisa sebesar ini. Terima kasih, Pak. Andi, kami sebenarnya mau bicara. Kalau boleh tahu tentang apa ya, Bu? Andi, sebelumnya kami ingin minta maaf. Waktu itu kami salah menilai kamu. Iya, kami menolak kamu tanpa melihat hatimu. Kami pikir harta itu segalanya, tapi ternyata kami keliru, Di. Semua orang bisa keliru, Pak. Dan semua orang punya hak untuk percaya pada pilihannya. Andi,
Sinta sudah bercerai. Pernikahan yang kami paksakan itu nggak bertahan lama. Suaminya yang dulu bukan laki-laki yang tepat untuk Sinta, Andi. Kami menyesal, Di. Kami menyesal menolak lamaranmu waktu itu. Kalau masih ada sedikit saja rasa untuk Sinta di hatimu, aku mau kamu menjadi suami anak kami. Dulu, anak bapak sama ibu adalah mimpi yang ingin sekali aku wujudkan. Aku bahkan rela dipandang rendah demi bisa bersamanya. Tapi sekarang aku sadar, kebahagiaan bukan cuma soal bersama orang yang kita cintai, tapi juga bersama orang yang menghargai kita sejak awal, termasuk keluarganya juga. Andi, jadi kamu menolak? Maaf, aku bukan menolak. Aku cuma memilih untuk menjaga hati yang sudah susah payah aku perbaiki. Andi, tolong pikirkan lagi. Aku sudah memikirkan ini sejak lama. Bahkan sejak malam aku pulang dari rumah kalian dulu. Maaf, jawaban aku akan tetap sama. Baiklah kalau itu keputusanmu. Mau bagaimanapun, kami harus terima. Aku cuma mau bilang, kopi yang sudah dingin gak akan punya rasa yang sama lagi, Pak, Bu. Saya dengar Sinta dan keluarganya datang ke sini, Andi. Iya, Pak. Kamu kelihatan tegar, padahal saya tahu di dalam hati kamu pasti ada rasa. Aku nggak akan bohong, Pak. Rasa itu memang nggak hilang, tapi aku sudah belajar. Ada hal yang lebih penting dari cinta, Pak. Apa itu? Harga diri, Pak. Betul, Di. Saya bangga sama kamu. Bapak tahu nggak? Dulu aku pikir puncak kebahagiaan adalah menikahi Sinta. Tapi sekarang aku sadar puncak kebahagiaan adalah melihat diri aku hari ini. Saya doakan agar kamu selalu mendapat yang terbaik, Di. Terima kasih, Pak. Sekali lagi, terima kasih.